Halo, selamat datang di video kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah kualitas dan pengujian perangkat lunak yang beranggotakan saya sendiri Raihan Mutazwayal bersama rekan saya Siti Jasmine dan Fadlan Alhamdi. Pada video ini kami akan menjelaskan penggunaan Cypress untuk web automation testing. Video ini mencakup konsep dasar automation testing, manfaat Cypress dibanding pengujian manual, instalasi singkat, studi kasus, contoh pembuatan test case, eksekusi tes, hingga cara membaca dan menganalisis hasil pengujiannya. Yuk langsung kita mulai. Cypress adalah sebuah framework open source untuk pengujian aplikasi web modern, khususnya yang berjalan di browser. Cypress digunakan untuk automation testing, bukan manual testing. Jadi, script yang kita tulis akan otomatis menjalankan interaksi di browser seperti klik, isi form, dan verifikasi tampilan. Dari sisi static versus dynamic, Cypress termasuk dynamic testing karena aplikasi benar-benar dijalankan saat pengujian berlangsung, bukan sekedar dianalisis dari source code. Cypress mendukung functional testing, memastikan fitur aplikasi berjalan sesuai fungsinya, misalnya login, submit form, navigasi halaman. Tools ini biasa dipakai oleh QA engineer, automation tester, dan front-end developer untuk memastikan fitur web tetap berjalan setiap kali ada perubahan kode. Cypress bersifat open source dan gratis. Untuk versi Cypress aplikasi atau test runner-nya, ada juga Cypress Cloud yang berbayar untuk fitur dashboard tambahan. Tapi untuk kebutuhan pembelajaran kita, versi gratisnya sudah cukup. Sebelum masuk ke demo, kita bahas dulu konsep-konsep automation testing yang berkaitan dengan Cypress. Yang pertama itu test case. Test case itu adalah skenario pengujian yang berisi langkah, data uji, dan hasil yang diharapkan. Yang kedua, test script. Test script itu kode yang kita tulis di Cypress untuk menjalankan test case secara otomatis, ditulis dalam JavaScript. Yang ketiga, assertion. Assertion ini pernyataan untuk memeriksa apakah kondisi tertentu benar, misalnya memastikan teks login berhasil muncul di halaman. Yang keempat, test suite. Kumpulan beberapa test case yang dikelompokkan dalam satu file pengujian. Dan yang terakhir, regression testing. Regression testing ini adalah pengujian ulang untuk memastikan fitur lama tidak rusak setelah ada perubahan kode baru. Ini salah satu kekuatan utama automation testing seperti Cypress, karena script yang bisa dijalankan berulang kali tanpa kerja manual. Nah, dengan konsep ini di kepala, sekarang kita lanjut ke bagian manfaat dan instalasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat penggunaan Cypress dalam software quality assurance. Dalam pengembangan aplikasi web, proses pengujian manual tentunya akan memakan waktu yang cukup lama, terutama ketika fitur itu dijalankan berulang kali ketika terjadi perubahan kode. Selain itu juga, pengujian manual memiliki resiko tinggi karena kesalahan faktor manusia. Cypress membantu mengatasi masalah tersebut dengan menyediakan automation testing, yaitu proses pengujian yang dilakukan secara otomatis menggunakan test script yang sudah dibuat sebelumnya. Dengan Cypress, beberapa manfaat yang dapat kita peroleh. Yang pertama, pengujian menjadi lebih cepat dan konsisten, karena test case yang sama dapat dijalankan berkali-kali tanpa harus melakukan langkah manual. Kedua, membantu proses regression testing, yaitu memastikan fitur yang sebelumnya sudah berjalan dengan baik tetap berfungsi setelah terjadinya perubahan kode. Yang ketiga, mempermudah proses debugging karena Cypress menyediakan test runner yang menampilkan setiap langkah pengujian, common log, screenshot, dan video ketika tes dijalankan. Dan terakhir, keempat, Cypress dapat digunakan dalam proses pengembangan model seperti CI/CD sehingga pengujian dapat dijalankan secara otomatis setiap kali terjadi perubahan pada aplikasi. Cypress biasa digunakan oleh QA engineer, automation tester, maupun front-end developer untuk memastikan kualitas aplikasi web mereka sebelum dirilis kepada pengguna. Lanjut, kita ke tahap persiapan dan instalasi Cypress. Di video kali ini kami menggunakan proyek open source bernama To-Do MVC sebagai aplikasi yang akan diuji. Aplikasi ini adalah aplikasi web sederhana untuk mengelola daftar tugas atau to-do list. Sebelum melakukan pengujian adalah sebaiknya kita harus mempersiapkan software yang di antaranya ada Node.js sebagai environment untuk menjalankan aplikasi dan Cypress, Git untuk mengambil source code proyek dari repository, browser seperti Google Chrome atau Microsoft Edge, dan yang terakhir Visual Studio Code sebagai text editor untuk membuat test script-nya. Selanjutnya pada proses instalasi ini, yang pertama kali kita lakukan adalah pastinya mengunjungi halaman dari GitHub-nya project public ini atau To-Do MVC yang kami pilih ini. Kemudian kita salin URL-nya. Kemudian pada Visual Studio Code kita akan cloning dengan pilih clone repository, kemudian masukkan linknya.
Kemudian pada laptop kita pilih eh, tempat di mana kita akan menyimpan project ini. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, lanjut nantinya setelah kita berhasil cloning, akan muncul pesan apakah kita akan membuka hasil cloning repositorinya. Kita pilih open. Nah, kemudian akan diarahkan ke file dari project itu. Lanjut, setelah dipastikan sudah berhasil, maka selanjutnya di terminal kita akan melakukan, kita close dulu aja. Nah, di sini kita akan lakukan perintah cd examples javascript JavaScript FS6. Ini apa? Ini adalah perintah karena repositori to do MVC yang kami pilih ini memiliki beberapa implementasi menggunakan berbagai framework. Jadi, pada pengujian ini kami memilih untuk menggunakan versi JavaScript ES6-nya. Nah, setelah itu yang akan kita lakukan adalah melakukan instalasi dependensi yang dibutuhkan oleh aplikasi menggunakan npm. Di sini kita ketikkan npm install. Nah, di sini prosesnya cukup memakan waktu, tapi tunggu saja. Nah, oke, setelah berhasil, ini ada pemberitahuan, kita close aja. Jika sudah berhasil, aplikasi To-Do MVC kita sudah bisa dibuka melalui yang browser alamat lokal kita. Nah, lanjut, karena aplikasi sudah berhasil diinstal, makanya selanjutnya adalah kita akan melakukan install Cypress sendiri sebagai tools automation testing dengan perintah npm install Cypress save. Dan ini adalah perintah untuk memasang Cypress sebagai tools automation testingnya. Nah, pada saat kita menjalankan perintah tadi, Cypress akan membuat struktur folder pengujian seperti folder Cypress slash E2E untuk menyimpan test script, folder screenshots untuk menyimpan bukti screenshot ketika terjadi error, dan folder videos untuk menyimpan rekaman proses pengujian. Nah, di sini kita pilih E2E testing. Kita pilih ini. Kemudian kita pilih yang Cypress config.js dan continue. Di sini kita harus memilih browser apa ya untuk kita menjalankan pengujian dengan Cypress ini. Kita pilih saja Chrome. Nah, maka inilah yang akan muncul tampilan dari Cypress-nya sendiri. Di sini kita perlu menjalankan juga project yang belum sempat saya jalankan tadi sebelumnya dengan perintah runback implementan. Oh, kita harus masuk ke ini dulu, folder yang kedua. Kemudian npm run. Tunggu sampai link untuk mengakses project ini keluar. Nah, beginilah tampilan dari project To Do MVC dari project public. Di sini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya aplikasi ini adalah aplikasi
yang digunakan web, web sederhana yang digunakan untuk mengelola daftar tugas. Proyek ini bersifat open source dan tersedia secara publik sehingga dapat digunakan sebagai media pembelajaran automation testing. Fitur utama yang akan kami uji adalah fitur pengelolaan tugas atau task management. Alasan kami memilih fitur ini adalah karena fitur tersebut merupakan fungsi utama dari aplikasi To-Do MVC itu sendiri dan memiliki beberapa interaksi pengguna yang cocok untuk diuji menggunakan automation testing. Nah, pengujian yang dilakukan mencakup beberapa aktivitas pengguna seperti menambahkan tugas baru, menambahkan beberapa tugas sekaligus, menandai tugas sebagai selesai atau complete ya dalam statusnya, kemudian menghapus tugas, dan menggunakan fitur filter untuk melihat daftar tugas berdasarkan status. Nah, pengujian ini termasuk functional testing karena tujuan utamanya adalah untuk memastikan setiap fitur aplikasi berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Di mana batasan pengujian pada proyek ini adalah kami hanya menguji fungsi aplikasi pada sisi antarmuka pengguna atau UI-nya saja. Kami tidak melakukan pengujian keamanan performa maupun load testingnya sendiri. Sebelum melakukan implementasi script Cypress, kami membuat beberapa test case sebagai acuan pengujian. Ada 5 test case yang akan kami gunakan. Yang pertama itu adalah skenario-nya adalah menambahkan tugas baru dengan data yaitu belajar Cypress. Expected result-nya adalah tugas berhasil muncul pada daftar. Yang kedua, menambahkan beberapa tugas sekaligus yaitu dengan data belajar Cypress, mengerjakan tugas, dan testing to do MVC. Expected result-nya adalah semua tugas tampil pada daftar. Task ketiga adalah menandai tugas selesai dengan cara klik checkbox tugas. Expected result-nya adalah status tugas berubah menjadi komplit. Yang keempat, menghapus tugas dengan klik tombol hapus pada tugas. Yang mana expected result-nya adalah tugas berhasil dihapus dari daftar. Dan task yang terakhir adalah menggunakan filter tugas dengan pilih menu aktif atau komplit untuk melihat filternya. Expected result adalah daftar tugas tampil sesuai filter. Nah, dari kelima task tersebut nantinya akan dibuat menjadi task script menggunakan Cypress, yang mana akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Fadlan Alhamdi dengan demonstrasi pembuatan script, menjalankan pengujian, dan menganalisis hasil yang diperoleh. Terima kasih kepada Siti Jasmine. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan proses penggunaan Cypress yang melakukan automation testing pada aplikasi Todo MVC. Pada tahapan ini, kami akan membuat test script berdasarkan 5 test case yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu menambahkan beberapa tugas, menyelesaikan tugas, menghapus tugas, dan menggunakan fitur filter. Nah, pada folder project di sini kita menginstal terlebih dahulu. Jika sudah install, maka akan muncul folder di JavaScript-nya Cypress-nya. Nah, di sini pertama kali kita akan membuat filenya. Di sini kita bisa langsung ke npx Cypress open. Nah, pada tampilan ini di sini kita pilih yang ini itu testing. Nah, di sini kita pakai Chrome. Start testing. Nah, pada tampilan ini di sini kita bisa membuat file baru di new space. Di sini kita create new space. Nah, pada sini kita bisa contohnya membuat solo login. Langsung kita create space. Nah, karena di sini sudah ada, kita menggunakan to-do aja. Untuk di ini. Nah, untuk di to-do-nya di sini kita seperti ini contohnya. Yang pertama kita kan sesuai dengan task tadi ya, menambahkan tugas baru. Seperti ini code-nya. Selanjutnya di sini kita menambahkan task yang kedua, menambahkan beberapa tugas. Seperti ini contohnya.
Yang ketiga di sini test case-nya di sini menandai tugas sebagai selesai ya. Nah, seperti ini contoh test case-nya. Selanjutnya untuk yang menghapus tugas di sini seperti ini bentuknya. Jadi untuk yang terakhir menggunakan filter tugas. Nah, di sini kita coba tes. Sudah tadi kita akan coba testing. Sini dia akan coba running. Nah, jika berhasil, maka hijau semua. Tapi jika tidak berhasil, dia akan merah. Dan di sini ada di comment lognya di sini akan ada muncul deskripsinya seperti ini. Kalau misalnya berhasil, maka tanda hijau checklist ada 5. Tapi jika ada yang salah atau error, dia tanda silang ini. Selanjutnya untuk kita coba tes npm test run-nya. Ini kita akan melihat hasil reportnya. Nah, dapat kita lihat dari report yang diberikan di sini, to do MVC testingnya berhasil. Di sini ada 5 test case tadi. Nah, di sini bisa kita lihat ada test, spacing, failing, pending, dan skip. Total tesnya ada 5, untuk tesnya itu berhasil semua. Selanjutnya, nah berdasarkan analisis hasil pengujian tersebut, kami melakukan analisis terhadap hasil pengujian yang telah dijalankan. Yang pertama, jumlah test case berhasil dan gagal. Tapi berdasarkan hasil eksekusi Cypress dari total 5 test case yang dijalankan, diperolehkan hasilnya sesuai dengan hasil asli. Dari 5 test case berhasil dijalankan dengan satu spacet, yaitu test case 01 sampai test case 05. Nah, untuk penyebab jika ada kegagalan, apabila terdapat test case yang gagal, kami dapat melihat penyebabnya melalui command log yang seperti yang saya jelaskan tadi, ada command lognya, dan di situ akan muncul pesan error yang diberikan saya Cypress. Tentunya kegagalan dapat terjadi karena sektor elemen tidak sesuai, perubahan struktur HTML aplikasi atau extends visual yang tidak sama dengan kondisi aktual. Nah, insight yang ditemukan dari hasil pengujian, kami dapat mengetahui bahwa fungsi utama Todo MVC sudah berjalan sesuai kebutuhan. Beberapa kemungkinan defect yang dapat ditemukan, misalnya tugas berhasil ditambahkan, mengubah status tugas, tombol menghilangkan tugas, dan lain-lainnya. Nah, pada report yang di sini, pada Cypress-nya, runner-nya terdapat beberapa informasi penting. Bagian command log juga menunjukkan langkah-langkah yang dijalankan Cypress. Jika terjadi error, Cypress akan menunjukkan perintah yang menyebabkan kegagalan. Selain itu, screenshot dan video yang dapat digunakan sebagai bukti untuk melakukan analisis selanjutnya. Nah, untuk rekomendasi pengembangan selanjutnya, pengujian dapat diperluas dengan menambahkan lebih banyak skenario seperti pengujian input kosong, pengujian jumlah item aktif, maupun integrasi dengan proses CI atau CD. Selanjutnya untuk kelebihan, keterbatasan, dan rekomendasi. Berdasarkan pengalaman kami menggunakan Cypress pada proyek To Do MVC, terdapat beberapa kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan Cypress yaitu memiliki sintaks yang mudah dipahami karena menggunakan JavaScript, memiliki task runner visual sehingga proses debugging lebih mudah. Cypress memiliki fitur auto wait sehingga tidak perlu menambahkan delay secara manual, menyediakan screenshot dan video hasil pengujian secara otomatis. Hanya untuk keterbatasan Cypress, dukungan browser masih memiliki batasan dibanding beberapa tools automation testing lainnya. Membutuhkan pemahaman dasar JavaScript untuk membuat test script
kurang cocok untuk beberapa kasus kompleks seperti pengujian multi-tab atau aplikasi dengan banyak domain rekomendasi pengguna. Aplikasi dengan banyak domain. Saja untuk rekomendasi pengguna berdasarkan hasil eksplorasi ini, Cypress cocok digunakan untuk aplikasi web kecil hingga menengah yang membutuhkan automation testing, terutama untuk functional testing dan regression testing. Untuk project yang membutuhkan pengujian lebih kompleks, Cypress dapat dikomunikasikan dengan tools automation testing lainnya. Nah, saja untuk kesimpulan, sebagai kesimpulan pada video ini, kami telah melakukan eksplorasi Cypress sebagai tools untuk automation testing. Pada aplikasi Web2Do MVC, kami telah membahas konsep automation testing, instalasi Cypress, pembuatan test case, implement test script, menjalankan pengujian, serta melakukan analisis terhadap hasil yang diperoleh. Dari 5 skenario pengujian yang dilakukan, Cypress mampu membantu menguji fungsi utama aplikasi secara otomatis dan memberikan informasi hasil testing melalui report, screenshot, serta video. Dengan adanya automation testing menggunakan Cypress, proses pengujian menjadi lebih cepat, konsisten, dan membantu menjaga kualitas perangkat lunak, terutama pada proses regression testing. Terima kasih sudah menonton video kami, dan sampai jumpa di lain hari.